Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah like, yang udah subscribe video-video aku. Dan video kali ini aku mau share sama teman-teman semua kesalahan yang bikin kita itu susah, yang bikin kita itu sulit lepas dari anxiety, yang bikin kita sulit membaik dari anxiety. Tapi sebelum aku share ke situ, kita juga harus tahu dulu pemahaman tentang anxiety itu sendiri, karena di situ kuncinya. Kalau kita nggak paham itu tentang anxiety, dari mana timbulnya anxiety itu, ya kita nggak bakalan mungkin bisa paham kesalahannya dari mana gitu. Jadi gini, anxiety itu kan suatu bentuk apa ya, anugerah yang Tuhan kasih. Kecemasan itu adalah suatu bentuk yang Tuhan kasih sama kita sebagai manusia atau makhluk hidup, mau itu binatang, mau itu tumbuhan. Mereka punya rasa takut, mereka punya rasa perlawanan ketika ibaratnya mengalami satu kecemasan atau rasa takut gitu kan. Nah, kita harus pahami dulu rasa cemas itu normal, kita harus sadarin itu. Setiap manusia wajib punya kecemasan karena itu demi melangsungkan kehidupannya gitu. Kalau ibaratnya kita nggak punya rasa cemas, ya ibaratnya kayak gini ya kalau kita ada yang mau nabrak juga kita nggak bakalan takut gitu, karena posisinya ya kita tuh nggak cemas gitu, nggak ada rasa cemas. Tapi kalau kita rasa cemas, kita tahu itu bahaya. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita pahami rasa cemas itu adalah satu hal yang normal, maka eh, yang jadi masalahnya kita itu adalah memiliki kecemasan yang sangat over. Kita memiliki kecemasan yang seharusnya kita nggak perlu cemasin, tapi kita cemasin. Yang sebetulnya kita nggak boleh takutin, kita malah takutin gitu kan. Dan itu dan itu terus menerus gitu, berulang-ulang. Dan itu yang dinamakan dengan gangguan kecemasan. Nah, sebelumnya kayak gini, aku mau pahamin dulu. Kita ilustrasikan seperti kayak seorang artis. Mungkin artis si A, dia seorang penyanyi, dia mau naik panggung. Sebelum dia naik panggung, dia pasti ngalamin rasa kecemasan, dia takut. Dia di hatinya itu, dia berpikir pasti penyebabnya itu dari pikiran dia sendiri. Nah, penyebabnya itu karena dia mau manggung, penyebabnya itu. Dan yang bikin dia cemas itu apa? Faktornya itu karena dia takut manggungnya itu ibaratnya nggak, suaranya fals, atau kalau enggak dia takut ibaratnya sound systemnya jelek, atau mungkin banyak hal yang dia takutin. Nah, di situ kita tahu kan masalahnya dari mana dia cemas itu, karena dia berpikir. Nah, ini masalahnya, ini cemasnya itu dia berpikir takut dia gagal, takut dia nggak bagus. Nah, dampaknya dari kecemasan itu timbul itu adalah rasa cemasnya itu, rasa sensasi jantungnya berdebar, dia ngalamin ibaratnya pusing, dia mungkin mual, dia ibaratnya nggak bisa konsentrasi, dia gugup, dia gemeteran, dia keringetan. Dan itu adalah ibaratnya hasil dari kecemasan itu sendiri gitu. Jadi sama halnya kayak kita gitu, itu cemas karena pikiran kita sendiri. Jadi yang jadi masalah utama kita, yang jadi kesalahannya kita itu hanya terfokus sama apa yang jadi rasanya kita gitu. Ibaratnya aku keluar nih, dulu aku alamin sendiri kesalahannya, aku tuh terfokus sama rasa cemasnya itu gitu. Aku takut jantung nanti berdebar, aku takut aku nanti salah tingkah, aku takut nanti aku eh, gak bisa fokus gitu, dan lain-lain. Dan itu menurutku, dan itu yang jadi kesalahan utama gitu. Mungkin kalian belum paham ya di sini. Salah satu contohnya kayak gini, penyakit flu. Nah, ibaratkan penyakit flu. Kalau penyakit flu, penyebab kenapa kita flu ini adalah kita mungkin nggak bisa jaga kesehatan kita, nggak bisa makan makanan yang kurang sehat. Penyebabnya itu kan. Terus
kita kena flu. Nah, anggap aja flu itu anxiety gitu. Nah, kita kena flu dan kita gejalanya apa aja nih ketika kita ngalamin flu? Itu ada pusing, pilek, batuk, sakit tenggorokan, nyeri badan, dan lain-lain. Nah, kesalahannya kita tuh cuman fokus, ibaratnya kalau kita flu, kita tuh fokus sama penyakitnya kita aja gitu. Ibaratnya kayak, aduh aku nggak enak banget nih, aku nggak mau sakit kepala gitu. Aku nggak mau hidung aku meler terus, tapi kita cuma ngobatin, ngelapin ingusnya terus gitu, biar ibaratnya ingusnya yang keluar. Tapi selama kita nggak pernah nyembuhin penyebabnya dan penyakitnya, kita nggak minum obat, kita ibaratnya nggak matiin itu virusnya, ya ibaratnya ingusnya tetap keluar gitu. Paham nggak di sini? Jadi kesalahan kita ini, selama kita anxiety, kita tuh hanya terfokus sama apa yang dirasain sama kita, tapi kita nggak pernah fokus sama penyebabnya dari mana. Kenapa kita bisa cemas? Gini, rasa pusing, rasa nggak nyaman di hati, rasa nano-nano itu hanya dampak dari gejala dari kecemasannya itu sendiri. Dan masalahnya kita itu bukan kita tuh jangan fokus sama rasa nggak nyamannya itu loh gitu, karena itu tuh bisa hilang kalau kita bisa ngendaliin penyebabnya itu. Nah, penyebabnya di mana? Nah, seperti kayak tadi contohnya, si artis itu dia mau manggung. Nah, dia manggung, dia pikirannya, aduh saya takut nanti ibaratnya saya takut suara saya fals nih gitu, saya takut nanti sound systemnya jelek nih. Nah, jadi masalah di kalian itu dari pikirannya itu. Nah, saya anggap aja kalau dari artis itu, ya itu pikirannya itu. Gimana kalau kita nggak rubah aja pikirannya itu? Jadi ibaratnya, oke, sekarang saya manggung, saya harus tampilkan sesuatu hal yang baik, saya pasti bisa. Saya udah bertahun-tahun jadi penyanyi, masa sih saya nggak bisa? Masih sih saya nggak yakin sama diri saya sendiri? Nah, akibatnya rasa sensasi nano-nano itu, rasa cemas itu tuh nggak bakalan muncul gitu. Nah, jadi yang masalahnya kita ini selama ini, kita itu hanya terpaku sama gejalanya aja yang timbul. Kita tuh hanya terpaku sama rasanya aja gitu, rasanya aduh aku nggak mau, takut nanti cemas, takut nanti rasa aku deg-degan, takut nanti aku gugup gitu dan lain-lain. Sedangkan kita nggak pernah mikirin, nah justru yang masalahnya tuh bukan itu gitu. Justru yang masalahnya tuh dari kata-kata takut itu gitu. Nah, itu penyebabnya. Dan kita harus pahami itu. Jadi kita tuh jangan coba obatin kalau kayak tadi aku ngomongin flu. Jangan gitu tuh terfokus sama gimana caranya biar ingus ini hilang, kita lap terus aja. Ya terus aja bakal ibaratnya ya gejalanya bakal terus aja keluar gitu. Ibaratnya flu, ingusnya bakal keluar. Kalau kita cuman fokusnya sama gimana caranya buat ilangin ini ingus, ya selama kamu gak pernah nyembuhin itu virusnya dengan kalian minum obat, kalian jaga tubuh kalian lebih sehat lagi, makan makanan yang bergizi, ya kalian gak bakal tetap aja. Nah, jadi masalah kalian itu lebih baik kalian itu perbaiki lebih baik ya kalian itu perbaiki gejalanya itu, masalah penyebabnya kenapa kalian ini cemas. Jadi menurut aku buat teman-teman semua yang mungkin mengalami anxiety, yang jadi kesalahannya aku dulu, kenapa aku itu susah banget untuk tenang, susah banget untuk hilangin cemasnya. Ini aku pribadi loh masalahnya, aku nggak tahu untuk kalian, tapi semoga ini bisa ngebuka pikiran kalian kalau kalian sama kayak aku gitu. Jadi jangan difokuskan untuk menghilangkan rasa cemasnya itu, jangan difokuskan untuk bagaimana caranya aku ngilangin rasa khawatir ini, kalau kalian juga nggak pernah cari, ibaratnya kalian nggak pernah sembuhin dari mana masalah itu, dari mana cemasnya itu.
rasa jantung berdebar, rasa khawatir, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman itu hanya hasil dari pikiran kita. Ingat, itu hanya hasil dari pikiran kita. Itu hanya hasil dari pikiran-pikiran kita. Yang mesti kita rubah itu adalah pikiran kita berarti kan. Kalau kalian pengen cuman hilangin gimana rasanya kalau kalian memperkuat pikiran kalian untuk menghilangkan rasa cemas itu, ya nggak bakalan bisa selama pikiran kalian juga nggak bisa kalian benahin. Jadi kalian mudah-mudahan paham di sini ya. Jadi intinya ada penyebab, ada penyakit, dan ada gejalanya apa. Jadi kalian jangan fokus kepada gejalanya, tapi kalian fokus dari penyebab dari gejala itu sendiri. Jadi gitu masukan dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan ngebuka pikiran kalian, dan semoga kalian jauh lebih memahamin diri kalian seperti apa. Dan sebaiknya kalau kalian ibaratnya jauh lebih memahami diri kalian, kalian bakal bisa mengontrol diri kalian. Dan aku, kalau kalian tanya bagaimana kondisinya aku, alhamdulillah aku udah, cemas aku masih ada dan itu masih sangat mengganggu. Tapi selama aku bisa mengontrol, ibaratnya kayak aku nih cemas kayak keluar rumah, dan aku gak berpikiran perasaan itu udah aku abayin gitu. Ibaratnya kayak aku ngalamin jantung berdebar, rasanya nggak enak dan lain-lain, itu udah aku abain. Yang aku pikirin adalah bagaimana aku mengendalikan pikiran aku biar aku nggak cemas. Dan itu hanya dampak dari pikiran kita sendiri. Ingat, dan selama ini yang aku rasain kenapa aku susah untuk sembuh dulu, karena aku terlalu berfokus sama gejalanya itu. Aku selalu gimana caranya biar aku tuh nggak cemas, biar aku tuh nggak deg-degan, biar aku tuh nggak kaku, biar aku tuh bisa tenang-tenang aja ya. Kayaknya ya sama halnya kayak tadi aku bilang, itu sama halnya kayak sia-sia aja kalau aku berfokus sama hal itu tapi aku nggak pernah berfokus sama penyebabnya dari kenapa aku bisa seperti itu gitu. Semoga video ini membantu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah like, yang juga udah subscribe. Mudah-mudahan bisa membantu dan kita semua bisa sehat seperti sedia kala dan bisa beraktivitas yang bahagia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.